Jadi biasanya orang belajar array terlebih dahulu baru belajar list. Kita belajar list terlebih dahulu karena itu lebih mudah konsepnya ya. Dan sudah lengkap fiturnya. Nah, apalagi kenapa kok kita belajar list terlebih dahulu? Nanti kita lihat bahwa di Python ini sebenarnya standarnya bukan memakai array. Tetapi materi ini perlu kita pelajari karena array ini biasanya ada di semua bahasa pemrograman dan sebenarnya ini adalah cikal bakalnya list. Array itu cara kerjanya seperti list, tetapi secara komputasi lebih efisien daripada list, tetapi kurang fleksibel. Nanti kita lihat kenapa seperti itu. Karakteristiknya dari array, kalau list itu isinya boleh macam-macam, walaupun kita sering pakainya cuma satu macam data. Kalau array itu harus satu macam. Hal lain yang berbeda dengan list itu adalah waktu menciptakan list, kita nggak menyebutkan ukuran. Tapi kalau di array, waktu menciptakan array, itu kita harus seperti booking tempat terlebih dahulu. Jadi kita harus menyebutkan seberapa besar array-nya ini, seberapa banyak data yang mau disimpan di array ini di awal menciptakan array-nya. Nah, ini yang membuat katanya array itu tidak fleksibel. Karena kalau list itu ukurannya punya default gitu ya. Misalnya defaultnya itu untuk, kalau nggak salah untuk 8 data. Ya. Maka setelah ukuran defaultnya itu misalnya sudah penuh, terus kita append itu kan berarti nambah kan di belakang, maka ukurannya akan 2 kali lipat ya, jadi 16. Kalau sudah ada data ke 16, waktu kita append, maka ukurannya didouble, jadi 32. Nah, jadi ukurannya dia itu ganti-ganti terus ya, bisa fleksibel. Sedangkan array itu dari awal tidak ada menu kayak append atau insert atau apa. Jadi array itu dari awal tuh seperti kita booking di restoran gitu ya. Booking meja, berapa meja? 10 ya, 10 itulah maksimalmu. Kamu boleh membiarkan mejamu kosong, tapi kamu kalau sudah penuh, ya sudah, kamu nggak boleh ambil meja yang baru. Ya, itu adalah batasnya. Karena itu dibilang array ini mungkin kurang fleksibel. Tetapi array ini bisa punya lebih dari satu dimensi. Nah, kalau membayangkan dimensi ya, satu dimensi itu kan seperti benang ya. Dua dimensi itu seperti lembaran kertas ya. Jadi kalau satu dimensi benang, garisnya cuma satu gitu aja kan. Kalau garisnya banyak, jadi satu lembar kertas ya. Itu 2 dimensi. 3 dimensi seperti ya benda 3 dimensi punya ketebalan gitu kan. Jadi seperti kubus. 4 dimensi nggak terbayang, tapi kalau di array bisa. 5 dimensi tambah nggak kebayang, tapi ya bisa. Jadi array itu bisa dibuat berapa banyak dimensinya ya. Biasanya yang mungkin sering kita pakai itu satu dimensi, berarti array-nya seperti list gitu kan. Atau 2 dimensi, seperti matriks ya. Kalau di matematika belajar matriks, nah ini gunanya buat pengolahan beberapa hal. Buat apa sih kita belajar matriks? Kalau misalnya, tahu nggak, misalnya begini ya, kita punya foto, lalu foto itu mau kita olah ya. Mengolahnya gimana? Misalnya kita mau buat jadi blur.
Blur itu gunanya buat apa sih? Kalian tahu nggak kira-kira memblurkan foto itu ada gunanya? Blur itu seolah-olah kayak apa ya? Memperlembut edge ya, memperlembut garis ya. Nah, blur itu gunanya terutama kalau misalnya kita ikut misalnya kontes sesuatu gitu ya, ganti sampul atau apa gitu, terus kita suruh ngirim foto, blur itu bisa membuat tampak lebih cantik. Ya, jadi ada berbagai efek yang bisa dilakukan atau kebalikannya dari blur, yaitu mempertajam garis atau misalnya ngilangin noise. Jadi misalnya gambarnya itu adalah gambar fotokopi sesuatu tapi ada titik-titiknya, ngilangin noise dan lain sebagainya. Itu gimana sih metodenya? Metodenya itu sebenarnya dengan dikenai satu matriks tertentu. Ya, jadi karena itulah kita di Alkul juga kadang-kadang akan belajar nyoba-nyoba matriks karena ada kebutuhan itu ya. Matriks itu bisa dipakai untuk macam-macam, salah satunya untuk ngolah gambar, mengedit gambar ya secara programming. Nah, mungkin salah satu lagi yang bisa dilakukan tuh yang belakangan ini ya, rame face app. Face app itu kan berarti ada image, terus image-nya itu dilihatin satu per satu pixelnya. Nah, itu pasti matriks ya. Terus kemudian dilihatin garis-garisnya itu yang mana, terus kemudian dibuat jadi lebih lembut gitu kan. Jadi tampilannya beda. Nah, biasanya seperti itu pakai array ya, bukan pakai list. Jadi kita akan tetap belajar mengenai array. Nah, array itu bukan standarnya Python. Karena itu biasanya kalau di Python kita butuh library tambahan untuk memakai array di Python. Misalnya NumPy, yang hari ini kita pakai itu adalah NumPy array. Nah, jadi NumPy itu singkatan Numerical Python, Free Open Source Python Library ya. Salah satunya support array dan matriks ukuran gede dan multidimensi. Kalau mau lihat dokumentasinya, dokumentasi itu berarti cara pemakaian metode-metodenya, program-programnya gitu ya, bisa buka ini, yang ada linknya ini. Nah, supaya bisa pakai NumPy array ini, supaya bisa pakai array, itu kita perlu import NumPy-nya, dan ini biasanya ditulis di paling atas ya, sebelum kita memakainya. Jadi kita perlu menuliskan import NumPy as. Nah, as ini sebenarnya nama yang kita buat sendiri, jadi kita boleh ganti, tapi biasanya nama yang sering dipakai itu adalah np. Jadi ya diikutin saja, kita akan tuliskan import NumPy as np di awal sebelum memakai array-nya. Oke, ini adalah contohnya ya. Jadi di awal import NumPy as np, lalu untuk menciptakan array-nya, kita bisa membuat variabel dulu ya. Seperti biasanya kita menciptakan list kan kita juga sebutkan variabel, nama variabel listnya dulu. Lalu sama dengan, nah biasanya kalau list langsung ya kotak gini ya, tapi kalau di sini karena ini array, kita tuliskan dulu NumPy-nya, np dot array, lalu di dalam kurung ini parameter. Nah, parameternya itu isinya adalah suatu list ya. Jadi ini seperti memasukkan sebuah list jadi array. Kalau ditampilkan seperti ini ya. Yang bawah juga sama, tetapi isinya array-nya beda, yaitu string. Oke, cukup
jelas? Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau mau ditanyakan, boleh langsung ya. Oke, saya lanjutkan. Selain itu, kita juga bisa membuat array yang isinya 0 semua. Ya. Jadi caranya adalah dengan menuliskan biasanya np.array, tapi ini np.zeros. Tapi kita harus menulis, kita mau bikin array sebanyak berapa? Array-nya itu panjangnya berapa? Seperti tadi sudah disebutkan, array itu harus tahu ukurannya di depan. Ya. Tidak seperti list yang bisa kosong, terus nanti di append, ditambah terus. Tapi kalau di array, kita harus state ukurannya dari depan. Selain zeros, kita juga bisa membuat isinya satu terus. Ini biasanya kegunaannya buat apa ya kira-kira? Dinolkan semua, disatukan semua begini. Kepikir enggak? Nah, ini juga ada hubungannya sama matriks ya kadang-kadang. Misalnya, kalian tahu matriks identitas? Oh, Bu. Ya, matriks identitas itu mayoritas isinya berapa? 0 ya. Cuma ada satu yang isinya satu biasanya. Di setiap baris itu ada satu yang isinya satu ya. Nah, matriks identitas itu kalau daripada ngetiknya susah gitu ya, ya tinggal ciptakan aja np zeros semuanya, satu matriks, baru kemudian beberapa bagian dibuat jadi satu ya. Selain zeros sama ones, kita juga bisa seperti range yang ada di for, itu bisa diterapkan untuk membuat array yang sudah ada isinya. Jadi misalnya seperti ini, np.range dari 2 sampai 10 lompat 2. Berarti 2, 4, 6, 8, 10-nya nggak ikut. Karena ini adalah nilai exit-nya. Jadi angka yang paling depan itu kan awal, angka yang tengah itu adalah bukan endingnya, tetapi apa ya, satu setelah ending, sedangkan angka yang paling belakang itu menunjukkan lompatnya berapa kali. Terus kemudian, ini contoh yang lain, kalau tidak ditulis lompatnya berapa kali, berarti by default itu lompatnya 1. Maka kalau kita tulis np.range 210 berarti sampai 9. Kalau kita tidak menuliskan awalnya, seperti yang nomor 3 contohnya, np.range 10 itu seperti range 10, mulainya dari 0 defaultnya sampai 9. Jadi jumlahnya ada 10 ya. Nah, ini bisa kita ciptakan array semacam itu, jadi array kita nanti sudah ada isinya angkanya. Tapi kita juga bisa membuat array kosong. Kosong, tapi maksudnya kosong itu adalah masing-masing kotaknya, itu nggak ada isinya. Tapi array-nya, kotaknya itu sudah disediakan. Nah, dengan memakai perintah empty. By default, itu kalau kita tidak menuliskan tipe datanya, itu akan diisi float. Jadi kalau kita nulis np.empty5, maka akan tersedia 5 kotak. 5 kotak itu nanti harus diisi float. Tapi kalau kita ingin supaya tipe datanya beda, bukan float, harus ditulis di parameternya, koma, dtype-nya apa.
Oke, sampai di sana. Oke. Nah, sama seperti list, kita bisa akses array itu dengan menuliskan nomor indeksnya. Jangan lupa yang paling depan itu 0. Jadi kita bisa baik menampilkan atau mengambil datanya atau menghitung datanya dengan menuliskan nama array-nya lalu diikuti kurung siku indeksnya ya. Jadi misalnya seperti ini, yang mau di print adalah isi array nomor 2. Nomor 2 kalau dari depan itu kan 0, 1, 2. Berarti nomor 2 itu adalah 3. Oke. Nah, ini sama mengakses data array, tetapi untuk kita ganti isinya ya. Jadi array nomor 3 kita isi dengan 0. Nomor 3 itu berarti 0, 1, 2, 3. Yang sekarang isinya 4 ini kita ganti 0. Maka kalau tampilkan sudah berubah ya. Jadi dalam hal ini sama dengan list. Untuk pengulangannya juga seperti list. Jadi for buat satu variabel untuk menyatakan satu data itu diberi nama apa? In nama array-nya, titik 2. Jadi cara kerja looping-nya sama dengan list sebenarnya. Nah, untuk mendapatkan panjangnya, itu seperti list bisa pakai len, tapi juga bisa pakai size ya. Kalau len itu fungsi, jadi nulisnya len dalam kurung apa, tapi kalau size itu metode bawaannya NumPy, sehingga kita nulisnya sebutkan nama array-nya lalu dot size. Dua-duanya sama hasilnya. Karena array ini agak berbeda dari list ya. Kalau list itu tadinya bisa kosong, lalu bisa di-append nambah data. Kalau array ini, walaupun kosong, tapi tadi kita harus sediakan tempatnya 5 kan. Kalau kita tulis array-nya itu empty 5 ya. Maka kalau array-nya itu sudah kita sediakan tempat, maka length-nya itu adalah 5, walaupun empty. Jadi dia bukan menghitung berapa banyak yang sudah ada isinya, tetapi yang dia lihat itu adalah panjangnya. Walaupun nggak ada isinya, walaupun isinya atau ada atau tidak ada ya, dia tetap akan menghitung panjangnya. Lalu kalau kita punya lebih dari satu array, kita bisa gabungkan 2 array jadi satu pakai fungsi namanya concatenate. Concat ini adalah nama baku untuk menggabung-gabungkan ya. Jadi kita mungkin kalau di berbagai bahasa pemrograman sering dengar kata concat. Nah, concatenate ini biasanya berhubungan dengan menggabungkan. Jadi kalau ada 2 array isinya 1, 2, 3, 4, 5, yang kedua isinya 9, 10, 11, maka kalau digabung jadi 1, yang depan itu my array 1, maka yang depan adalah 1, 2, 3, 4, 5, diikuti dengan 9, 10, 11. Oke, itu semua adalah materi tentang array. Apakah ada pertanyaan sebelum kita latihan? Array itu bisa di mix, Bu, isinya.
Maksudnya di mix, jenis datanya beda-beda. Iya. Nggak bisa. Itu bedanya sama list. Jadi jenis datanya harus sama. Ada pertanyaan lagi? Oke, ini adalah latihan kita hari ini. Latihan yang pertama. Jadi ada sebuah perusahaan yang ingin menuliskan hasil penjualannya dalam 1 minggu ya. Jadi ada D1 sampai 7. Buatlah program memakai array untuk mengisikan penghasilan 1 minggu. Jadi kalau ada for-nya itu harus 7 karena 1 minggu ya. Terus kemudian hitunglah hasil total dalam 1 minggu itu berapa penjualannya dengan memakai array ya. Oke, mungkin kita akan kerja bersama-sama lagi ya. Saya stop share dulu. Memakai Google Drive lagi ya. Oke, saya berikan linknya di Drive ya. Sorry, di chat. Oke, sambil dipikirkan, setelah ini kita akan kerjakan bersama-sama. Oke, untuk seperti biasa kita akan coba kerjakan baris demi baris. Jadi gini ya, misalnya yang baris ketiga harus lihat baris-baris yang di atasnya ya, jadi bukan mengerjakan sendiri-sendiri. Oke, baris pertama.
Meliana. Ya, Bu. Itu Jovan. Kenapa? Saya baris keberapa ya, Bu? Oh alah, sudah ada yang nulis, ya udah baris kedua aja. Jadi importnya sudah ada gitu ya. Saya kalau pakai zero nggak apa-apa kan, Bu? Pakai apa? Zero. Untuk nama, mungkin namanya lebih cocok sales ya daripada week ya, atau sales per week. Nah. Oke, setelah Meliana, ya. Ya, nggak apa-apa. Dinolkan semua dulu maksudnya ya. Iya. Ya, boleh. Di MT juga nggak apa sih sebenarnya. Iya. Setelah Meliana, Anela. Jadi setelah import, kita ciptakan dulu array-nya. Namanya array-nya adalah sales array. Ukurannya 7. Saat ini isinya sudah ada, yaitu 0 semua. Saya mau tanya, ada inputnya nggak sih soal ini? Ada, Bu. Ada. Ya, yang diinput adalah jumlah sales ya. Iya. Inputnya berkali-kali atau satu kali? Berkali-kali sampai 7 ya. Ya, berkali-kali sampai 7. Berarti inputnya itu pasti diletakkan di dalam sebuah loop, ya kan? Variabel apa yang perlu diciptakan sebelumnya loop? I. I bisa diciptakan waktu buat for. Ada nggak variabel yang kamu perlu set duluan, terus kemudian nanti dipakai di dalamnya loop? Jumlah hari, Kak. Jumlah sales. Jumlah sales ya, total salesnya. Kalau jumlah hari, boleh sih supaya for-nya itu nggak langsung nyebut 7 ya. Boleh juga. Silakan Anela. Kok bingung dihapus lagi? Kamu mau print dulu nggak apa-apa, mau bikin variabel dulu juga nggak apa. Setelah Anela, Vanessa Valencia, lalu Alicia.
kenapa kok di print? Di soalnya kok nggak ada ya? Nggak kelihatan harus di print isinya, Anela? Duh, bentar, jangan dihapus dulu, Anela. Cuma saya ingin tanya, kenapa di print? Pertimbangannya apa? Saya masih bingung, Bu. Jadi, gini, tapi tahu soalnya maksudnya apa? Pertama kamu harus ngerti dulu soalnya ini disuruh apa. No input nanti masuk ke arraynya, enggak sih? Ya, input semuanya ini masuk ke array-nya. Sebelum input, ngerjakan apa? Bikin tempatnya. Bikin tempatnya, terus kedua, siapin variabel-variabel. Lalu, kamu lihat input itu kan yang tulisannya D1 ini kan? Saya boleh bilang, Nanti aja. Lagi ngobrol sama Anela Loh, soal. bukan. Bentar. Wait. Anela, input itu kan yang D1, D2 ini. Apa kamu nangkep bahwa itu yang inputnya? D1. D, D1, D2, D3. Iya, Ya itu kan. Nah, kamu lihat inputnya itu kalau di example ini, saya share ya. Itu apakah dari baris pertama? Itu input. Oh, sales data. Nah, ini apa ini berarti? Ini bukan input kan? Pasti. Iya. Nah, ini kan satu kali apa diulang-ulang? Satu kali. Berarti ini kan nggak ikut diulang-ulang ya. Jadi kita bekerjanya itu urut aja ya. Pertama, kita lihat aja, oh, kalau ada soal, ini adalah contoh input-outputnya. Kita lihat aja satu-satu urut. Pertama, itu ada tulisan sales data. Udah, tampilin aja. Kedua, ini diulang-ulang. Ya udah, ini ulang lah. Ketiga, mengeluarkan ini. Nah, mengeluarkan ini itu dari mana caranya? Butuh ada sesuatu yang diletakkan di bagian ulang-ulangnya ini kan. Baru kita tambahkan lagi. Jadi cara berpikir kita itu jangan lihat soal terus kemudian apa ya nggak ada strukturnya, tetap terstruktur. Kalau butuh variabel ya udah naik lagi ke atas, ditambahin lagi di atas. Kita kan ngetiknya bukan pakai mesin tik yang nggak bisa dihapus gitu. Jadi kita nulisnya urut aja sesuai urutan yang ada di contoh input output. Seringkali saya lihat salahnya kalian itu adalah saya juga nggak tahu kalian ngetiknya itu bahkan tidak urut apa yang ada di contoh. Kalau enggak urut apa yang ada di contoh itu kan berarti lompat-lompat. Hal yang paling tidak bisa apa ya ditolerir dalam pemrograman itu adalah lompat-lompat. Ya, jadi pemrograman itu menuntut kita untuk bisa diem dan berpikir secara urut. Harus ngapain, terus pada saat harus bercabang, baru mikirkan bercabang. Itu ya. Silakan dilanjutkan. Terus Jovan mau ngomong apa tadi?
Enggak, cuman yang itu apa buat nulis print yang sales data itu. Iya, sudah ditulis dari yang sebelum aku ngomong sama yang sekarang sudah ditulis. Oke. Lanjut, Alicia. Ini saya atau Vanessa dulu, Bu? Oh iya, Vanessa dulu ya. Baru Alicia. Ya. Oke, jadi tiap hari dikasih nama D ya. Ini nanti waktu Anda coba di collab, seandainya ya, seandainya D ini disalahkan, mungkin salahnya dari namanya ya. Tapi saya nggak tahu sih, apakah D sudah dipakai atau belum. Tapi seandainya disalahkan, mungkin kamu ganti. Oke. Cara menulisnya apakah seperti itu? D dalam kurung D. Untuk menampilkan angka satunya. Harusnya in 1,8. Oh, bentar. Bisa langsung di plus STR. Ya. Tapi D-nya harus ditutup petik dulu ya, kayaknya. Terus baru dikasih petik untuk titik 2-nya di belakang. Oh iya. Nah, ini memang tadi itu sebenarnya ada yang kurang, tapi akan kelihatan pada saat mengerjakan for. Nggak masalah ya. Jadi seandainya kita ngetik ada yang kurang, ya udah nanti ditambahkan di atas. Kalau ada yang kurang, biasanya kurang variabel. Oh ternyata saya butuh variabel ini. Kalau misalnya, kalau sekarang kan kita online ya, gampang menyisip-nyisipkan. Seandainya offline ya, seandainya offline, biasanya makanya kalau ujian pemrograman, saya kalau waktu mahasiswa dulu, kalau naruh ini ya coding, itu saya suka tidak tidak dempet. Jadi saya sisain tempat. Buat apa? Buat nyisip-nyisipkan itu. Kadang-kadang kan butuh menyisipkan ya. Jadi antara import sampai for ini setelah ngetik print biasanya saya sediain tempat kosong beberapa. Garis terus baru for. Nanti setelah for mau ditutup itu saya nggak langsung nutup, saya kasih beberapa baris untuk menyisip-nyisipkan. Tapi kalau tidak offline itu ya enak gitu ya, disisipkan juga nggak apa. Kira-kira kurang Bu, variabel apa? Ya. D-nya bukannya D plus 1, Bu. Soalnya kan sales array kan dari 0 ke... Oh iya. Sebentar. For-nya ini bukan. For-nya ini salah sih, saya baru sadar. Karena kita for-nya itu bukan ngambil datanya sales array satu per satu ya. Kalau ngambil datanya sales array satu per satu, itu nanti hasilnya D itu 0 semua.
kan? Karena tadi sales array isinya 0 semua kan? Seharusnya for D in apa ini jadinya? Supaya Range isinya 1, 2, 3. Ya, betul. in Isinya range range 1,8. ini saya ganti ya. Bisa 1,8 supaya nggak usah tipe 1. Atau 7D plus 1. Ya. Bu, Atau kalau misalnya itu NP-nya empty, bisa pakai yang kayak tadi. nggak bisa juga. Kalau empty malah kalau diambil datanya satu-satu kan kosong, nggak ada isinya. Jadi tetap pakai itu kan ya, in range. Iya, harus range. Kalau dalam hal ini ya, Ya, makasih Bu. kecuali kalau kita lagi mau for-nya itu for satu-satu isinya ya. Kalau ini kan for-nya itu maunya kita for-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau ini saya ganti aja deh, 1,8 deh. Supaya nggak usah di plus 1 ya. Oke, nah apa yang kurang di atas? Kita butuh variabel apa ternyata? Total sales Iya, total. sama dengan 0. Berarti harusnya ada di sini kan ya. Nah, supaya di sini bisa diisikan ya. Berikutnya, saya kok bingung ya, ada Vanessa Valencia, ada Valencia. Ini beda orang ya. Saya dari dulu mengira sama. Oke, berikutnya Valencia. Terus Jessica. Oke, jadi secara berulang-ulang kita akan menghitung total sales. Total sales itu integer, Valencia. Jadi total sales-nya kan 0. Setelah hari 1 ditambah dengan hasilnya hari 1. Kenapa Bu? Jadi total sales sama dengan Total sales itu kan 0, ya. Total sales sama dengan total sales ditambah hari itu. gini Kak Bu. Bukan 1, tetapi jadi gini, waktu hari pertama dia ditambah penjualan hari pertama. Waktu harinya sudah sampai hari kedua, dia tambah penjualan hari kedua. Nama variabelnya di sini apa? Yang di input itu. D. Bukan D. Kalau D itu kan 1, 2, 3-nya. Hari. Ya, hari. Ini mungkin saya ganti ya namanya ya. Kurang pas kalau hari. Saya ganti sales hari ya. Oh iya. Oke. Jessica yang berikutnya.
Tampilannya apakah persis seperti itu, Jessica? Kalau yang di slide-nya. Ya. Nah, ada sedikit masalah. Ada yang tahu kira-kira apa problemnya ini? Indennya ya. Ya, kenapa kok nggak boleh diinden? Nanti Karena kena bakal looping. Ya, nanti jadi diulang-ulang ya. Padahal tulisan total sales for 1 week ini cuma muncul 1 kali, terakhir kali. Oke, ada pertanyaan tentang apa yang kita kerjakan bersama ini? Itu array-nya buat apa terus, Bu? Kenapa? Array-nya itu buat apa? Iya ya, lupa. Nggak diisi ini array-nya. Bentar-bentar. Ya, harusnya tadi diisikan di array sih. Yang sales hari ini nggak usah ya. Saya lupa sampean kalau pakai array. Harusnya ini sales array. Bentar, ini saya edit sedikit ya. Supaya lebih enak, karena array itu mulainya dari 0, saya nggak jadi pakai range 1,8 ya. Saya tetap pakai 7. Nah, jadi supaya array-nya kepakai, ini kebetulan soalnya memang bisa tanpa array ya. Maka datanya nggak usah disimpan di variabel sales hari, tapi kita masukkan array aja. Array nomor berapa? Diisi apa ini kurung kotaknya? Day. D ya. Jadi waktu D-nya 0, ya isinya sales array 0 diisi. 1 diisi, 2 diisi sampai 6. Nah, tampilannya jadinya perlu ditambah 1 ya, supaya keluarnya D1 bukan D0. Penjumlahannya diganti ya. Atau seperti saya biasakan sebelum-sebelumnya ya, bagian ini, kalau mau dikasih komen ya, bagian ini adalah bagian inputnya saja. Jadi saya beri komen, ini input. Lalu kita pisahkan bagian hitung total ya. Maka waktu menghitung total, saya perlu for juga. Jadi kan tadi array-nya sudah ada isinya kan, sebanyak 7. Maka kita lakukan lagi di bawah ini for-nya. Tapi ini bukan sales hari, tapi sales array. Seperti ini ya. Thank you, untung diingatkan. Saya juga sampai lupa kalau ini lagi topiknya array. Ya, jadi array itu gunanya apa dibanding kalau nggak pakai array? Array itu intinya adalah setelah diinput semuanya, datanya masih ada. Kalau tadi nggak pakai array, sales hari, itu memang bisa ngitung total ya. Tapi kalau mau lihat, oke, hari ketiga apa ya? Udah nggak ada hari ketiga itu datanya ya. Karena kan sales hari itu satu variabel aja. Setelah dipakai di hari ketiga, dipakai di hari keempat, yang hari ketiga hilang. Waktu diisi di hari kelima, hari keempatnya hilang. Ya.
Jadi sales hari itu pasti isinya hari ke-7. Tapi kalau kita pakai array, sampai print ini pun isinya sales array-nya masih ada. Hari ke-1 sampai hari ke-7 itu masih ada. Oke. Ada pertanyaan? Bu, ini kalau aku coba di Python-nya itu jadinya ada koma nolnya. Emang jadi float ya? Oh, yang total sales-nya. Iya, Bu. Data di type-nya kan apa? Normalnya kan itu float. Karena ini NPC array-nya, di karena masuk ke kalau empty. iya, karena masuk ke array. Jadi kan default-nya float. Oke. Kalau Ya mau udah. bukan zero segini tapi dikasih ini ya, di type-nya. Tapi ya nggak usah lah, ini juga nggak apa. Zeros coba dikasih koma di type bisa kayaknya, intinya. Seperti MT itu. Oke, itu nomor 1. Nomor 2 sekarang, ini menunjukkan kegunaan array. Nah, jadi nomor 2 ini ada satu input lagi selain input sales per hari, yaitu input threshold. Setelah input threshold, maka tampilkan semua penjualan yang lebih daripada threshold-nya. Jadi kalau threshold-nya 10, semua yang di atas 10 yang ditampilkan. Nah, ini hanya bisa dilakukan memakai array atau list ya. Karena kalau kita pakai variabel biasa, datanya kan setelah diinput hilang. Sedangkan kalau pakai array, karena kita bisa nyimpen langsung banyak data, maka data-data yang disimpan itu masih ada waktu kita input threshold value. Nah, untuk bagian ini, kita bisa kopas dari exercise 1 paling nggak sampai inputnya ya. Jadi saya akan share ini. Saya akan copy sampai ya, sampai input. Nggak perlu total kan sekarang, totalnya saya hapus. Oke, inputnya sudah, tapi yang diinput ini baru input penjualan ya. Berarti yang belum input threshold. Mungkin importnya itu I-nya huruf kecil, Fernando. Maaf Bu, itu tadi kenapa total salesnya dihapus? Untuk nomor 2 kan tampilannya nggak minta total. Oh. Ya, nomor 2 kan cuma minta tampilkan semua hari ya yang penjualannya lebih dari threshold ya.
Oke, nomor 2, silakan dilanjutkan. Wilson, setelah Wilson, Jovan, terus Daniel. Teman-teman ini baik ya, ikut ngedit-ngedit ya. Oke. Nah, tadi nulisnya kan ada ininya ya, ada indennya ya. Dan itu harus dihapus yang threshold input supaya inputnya nggak berkali-kali, karena input threshold itu kan cuma 1 kali. Oke. Oh iya, lupa INT-nya. By the way, yang tadi juga lupa INT. Baru sadar. Untuk segala input float tepatnya. Kalau tadi array-nya float, jadi perlu diubah jadi float. Untuk nomor 1-nya juga ya. Tapi tadi kok nggak salah ya? Jalan ya tadi kayaknya sudah ya. Jalan kok, Bu. Apakah otomatis di ini ya? Nanti saya akan cari tahu sih. Oke, berikutnya if itu kan berkali-kali kan periksanya. Berarti nggak mungkin if itu berdiri sendirian ya. Pasti sebelumnya if itu ada, sama seperti tadi ngitung total itu. Nah, sekarang kita akan periksa satu persatu lagi kan datanya. Apakah dia lebih dari threshold atau tidak. Silakan, kalau mau menulis nggak apa, lanjutkan saja. Pakai for apa while?
Kenapa kok pakai for, teman-teman? Diketahui kan, cuma 1 minggu. Ya, sudah jelas step-nya itu ada 7 kali ya. Berikutnya Nadafta, lalu Charlie ya. Bentar, Charlie ini masih perlu apa nggak usah ya? Nadafta selesai deh kayaknya. Iya, gimana isinya? Oh, perlu sih Charlie. Karena perintahnya cuma 1 tapi 2 baris ya. Nah, daftar harusnya isinya bagaimana? Mungkin Satu total persatu, ya. ya. Mungkin ditotalkan nggak Bu, total sales kah? Saya kurang paham juga ini Bu Loh, sebentar, masalahnya. kamu ini tahu kita lagi di nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Emang ada tulisan total sales di nomor 2? Kamu itu nggak paham programnya apa nggak paham cerita contohnya? Cinta apa nggak paham yang perintah programnya sama soalnya juga sih Bu, nggak paham juga.
Charlie saja langsung. Apa yang akan kita lakukan? Setelah kita input semuanya, kita akan lihat satu persatu kembali hasil inputnya, lalu dicek apakah melebihi threshold. Jika melebihi threshold, harus ditampilkan seperti yang ada di soal. Setelah Charlie, Nathanael ya. Lebih apa? Ditampilkan kalau apa? Kalau lebih greater. Ya. Oke. Nathanael terakhir. Nathanaelnya ada nggak? Ya, Bu. Ya. Yang terakhir kamu kan? Oh iya, Bu. Jadi format tampilannya perlu sama ya. Jadi D berapa, titik 2, jumlahnya. Formatnya harus D berapa, lalu titik 2, lalu jumlahnya. Kalau kamu bingung, tulis dulu tampilannya persis
Ketik aja dulu tampilannya yang persis seperti apa. Semuanya ditulis apa adanya seperti yang di slide. Ambil aja satu baris, lalu kopas ke sana. Nathanael. Loh, bukan, ambil satu baris saja. Satu baris, lalu kopas ke sana. Ini kan diulang-ulang. Makanya kita cuma perlu ambil satu baris, karena baris lainnya akan diulang juga. Nathanael, nggak dengar maksud saya tadi. Ambil satu baris, tampilannya, lalu kopas ke sana. Kalau kamu bingung cara format print-nya. Satu baris tampilan output-nya. Output-nya, kamu buka slide-nya nggak, Nathanael? Kayaknya kamu nggak buka slide-nya ya? Buka, Bu. Nah, ambil aja dari slide-nya. Oh, nggak bisa dikopas ya? Ya udah diketik persis deh. Yang T4, T5 itu ya, Bu? Iya, ambil satu aja. Ini sudah pernah saya ajarkan loh. Kalau kalian nggak tahu atau bingung bagaimana caranya, diketik dulu hasilnya. Ya. Belum. Itu kan baru keluar D4. Habis D4 kan ada titik 2-nya. Habis titik 2 ada 15. Ya, koma lagi untuk 15-nya. Nah, 15-nya itu baru ambil dari array-nya. Ya, oke. Nah, jadi seperti saya tadi sebutkan, ini saya coba ya. Jadi misalnya kalian bingung, ini gimana sih ngatur koma dan sebagainya? Ketik aja dulu D4 titik 2 15 gini kan? Tinggal dipilih-pilih yang D ini keluarnya persis sama enggak? Kalau persis sama dikasih petik. Lalu dilanjutkan koma. 4 ini persis sama enggak? Enggak. 4 itu ambil dari mana? Angka 4-nya ambil dari D. Lalu koma lagi. Titik 2 ini sama spasinya persis enggak? Kalau persis sama, tinggal diberi petik. Koma lagi. 15 ambil dari mana? Ambil dari sales array. Jadi kita kalau bingung, ketik aja hasilnya dulu, baru nanti diputuskan apakah ini ditampilkan pakai tanda petik atau
ambil dari tempat lain ya. Oke. Ya, ini adalah untuk nomor 2 untuk menampilkan semua data yang sudah diinput yang lebih besar dari threshold. Kita berhenti dulu. Ya, tulisannya increment percentage. Dan jangan lupa inputnya nanti diubah dalam bentuk integer atau float. Oke. Nah, setelah di input percentage-nya, lalu diulang-ulang lagi datanya untuk menampilkan 7 hari prediction ya. Tapi sebelumnya harus ngeprint dulu kata-kata apa itu? Next week sales prediction. Jadi silakan ditambahkan print tulisan next week sales prediction. Nah, setelah itu pengulangan lagi selama 7 hari.
sebenarnya kalau seandainya kita tidak ingin menampilkan tulisan day1, day2, for-nya itu bisa aja pakai yang tadi diajarkan di slide ya. For data sales in sales array. Tapi berhubung kita butuh menampilkan D1, D2, D3, maka for kita seperti ini ya. Seperti yang bagian input, for D in range 7. Jadi kita jadinya nggak pernah pakai for yang seperti di slide. Jadi for yang seperti ada di slide itu dipakai kalau kita ingin ambil datanya satu per satu terus diolah. Oke, selanjutnya di loop. Bisa dituliskan for-nya. Ya, silakan dituliskan for-nya tadi. Pakai D aja nggak apa-apa, biar sama dengan yang tadi ya. Nah, isinya di sini tinggal print prediction-nya. Oke, yang dilakukan di sini, kamu bisa langsung print atau kamu ubah array-nya. Kalau yang dilakukan ini berarti ngubah array dulu baru di print. Ya. Namanya percentage. Lalu baru di print dengan format yang sesuai. Oke, saya akan ada pertanyaan dulu soal untuk exercise 4. Saya akan kembali ke exercise 1. Ya. Kenapa? Soalnya saya baru melihat exercise 1 ini sebenarnya kita for-nya bisa pakai seperti yang ada di slide. Ya.
saya coba buat penggantinya. Jadi karena saya nggak perlu nampilkan day-day-nya itu kan, jadi saya nggak perlu for day in range 7, tapi saya cukup menulis misalnya for sales in sales array. Lalu di sini tinggal ditambahkan sales aja. Nah, apa bedanya for yang atas sama yang bawah? Yang atas itu kan for day in range 7, berarti day-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berhenti. Ini sama sekali nggak berhubungan sama array. Ngakses array-nya pakai indeks yang ada di day ini. Sedangkan for yang kedua, ini for yang langsung nyambung ke array. For sales in sales array. Berarti waktu pertama kali, sales ini isinya adalah sales nomor 0. Waktu diulang lagi, isinya adalah sales nomor 1. Jadi lebih hemat kan sebenarnya. Saya nggak perlu nyebutin 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan memang kalau mau menghitung total, saya kan nggak peduli. Ya pokoknya saya total aja semuanya. Nggak peduli ini D1, D0, atau D berapapun. Nah, yang di bawah tadi kita nggak bisa lakukan ini karena kita perlu menampilkan tulisan tuh ya D1, D2. Jadi for-nya kembali for D. Tapi kalau nomor 1 ini soalnya kan cuma diminta menghitung total. Jadi kita bisa pakai seperti yang diajarkan yaitu for sales in sales array. Jelas? Jadi ini untuk menunjukkan bedanya bahwa kita bisa mengakses data-data di array ini dengan dua macam for gitu ya. Kalau kita tidak butuh indeksnya, kita bisa pakai yang bawah. Tapi kalau saya ada keperluan sama indeksnya, mungkin saya harus pakai seperti cara yang atas. Nah, kalau misalnya menghitung minimal maksimal ya, menghitung minimal maksimal seandainya tidak diminta untuk menampilkan data minimal itu di hari keberapa ya, maka saya for-nya itu bisa pakai for ini juga. Kalau tidak diminta data hari keberapa, tapi kalau diminta data hari keberapa sih minimalnya, maka saya tadi tetap pakai for day in range ini ya. Itu gara-gara ada print ini ya. Pokoknya yang ada butuh day-day-nya itu terpaksa for-nya for day. Ya, sampai nomor 4 semuanya butuh day ya. Oke, ini adalah NumPy array yang sebenarnya cara kerjanya sama dengan list. Karena itu nanti kalau ujian Anda boleh pakai array atau list, terserah. Kalau kamu suka list ya list, kalau kamu suka array ya array. Itu adalah akhir dari materi Python kita. Hari Kamis kita akan latihan berbagai soal untuk persiapan UTS. Minggu depan UTS, kalau tidak salah Alpro itu di minggu kedua. Jadwalnya, betulkah? Anda sudah dapat edaran jadwal ujian ya? Iya, Bu, minggu kedua. Ya, minggu kedua. Masuklah on time ya. Terus kemudian ingat jangan salah KP lagi. Oke, ada pertanyaan?